Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada mahasiswa baru FEBI IAIN Surakarta. Saya ucapkan selamat datang di kampus IAIN Surakarta dan saya ucapkan selamat menempuh belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Pada kesempatan hari ini saya bahagia sekali karena saya ingin berbagi, share tentang pengetahuan sejarah peradaban Islam. Jadi hari ini kita ingin berziarah ke masa lalu, bagaimana kita melihat peradaban Islam di masa lalu untuk mendapatkan wewarah. Wewarah dalam bahasa Jawa artinya pengetahuan, dari kata weruh yang artinya tahu. Jadi di sini setelah kita berziarah, kita akan dihadapkan, kita akan mendapatkan pengetahuan baru tentang sejarah peradaban Islam. Mengapa sih seorang mahasiswa harus memahami sejarah, terutama sejarah peradaban Islam? Jadi kalau kawan-kawan mendengar kata sejarah, sebetulnya apa yang dimaksud dengan sejarah itu? Gitu ya. Di sini kita lihat, gitu ya, sejarah itu merupakan sebuah peristiwa. Karena itu merupakan sebuah peristiwa, maka kemudian peristiwa itu pasti penting. Nah, peristiwa penting ini, ketika itu dikatakan sejarah, maka peristiwa penting ini hanya terjadi sekali. Itulah kenapa kalau kemudian ada ungkapan sejarah berulang, bukan peristiwanya yang berulang, tetapi pola peristiwa itu yang berulang. Jadi kalau kemudian kawan-kawan pernah mendengar gitu ya, kejayaan Islam di Mekah, lalu kemudian kejayaan Islam di Turki. Nah, ini bukan peristiwanya itu, tapi pola peristiwanya itu yang berulang seperti itu. Nah, alasan kedua kenapa mahasiswa harus belajar sejarah adalah Islam ini mampu memproduksi gitu ya. Islam mampu memproduksi peristiwa-peristiwa sejarah yang mengubah tatanan sosial dunia. Bagaimana Islam dulu pada zaman Nabi gitu ya, hanya dengan beberapa ribu pasukan gitu ya, itu dapat menaklukkan negara-negara adikuasa pada saat itu. Nah, di sini saya kira kita perlu, sebagai mahasiswa kita perlu belajar mengapa kemudian sejarah itu penting seperti itu. Nah, lalu kemudian yang ketiga, Islam itu disebut sebagai agama yang menyejarah. Menyejarah ini artinya apa? Artinya apa yang terjadi pada masa lalu itu bisa kita gunakan, kita kontekstualisasikan pada masa sekarang. Tentu bukan kita mengadopsi secara murni gitu ya. Kita tidak mengadopsi itu secara per se, secara murni, tetapi bagaimana kita mengkontekstualisasikan, mencari ruh perjuangan dari masa lampau. Nah, dari sini kita tahu gitu ya, bagaimana kemudian meskipun Anda sebagai mahasiswa FEBI bukan mahasiswa sejarah, tetapi tetap harus memahami bagaimana sejarah Islam masa lalu itu terjadi, antara lain karena tiga hal ini. Nah, lalu kemudian kalau ada frase sejarah peradaban Islam, ada fase peradaban Islam, itu apa sih yang dimaksud sebetulnya peradaban Islam itu? Nah, di sini saya kira kawan-kawan harus tahu peradaban itu artinya apa gitu ya. Islam disebut sebagai peradaban, itu apa artinya di sini gitu. Nah, di sini Islam sebagai peradaban berarti agama ini mampu menjadikan dunia lebih beradab. Beradab artinya Islam mampu menjadikan dunia lebih memiliki etika. Kita lihat pada zaman dulu ketika Nabi berada di Mekah sebelum zaman pra-Islam, jahiliyah, zaman itu disebut sebagai zaman jahiliyah. Kenapa zaman jahiliyah? Karena ya sesuatu yang perbuatan yang itu dianggap bodoh, dianggap kemudian tidak tidak relevan, tidak etis seperti itu sering dilakukan bahkan oleh para sahabat yang sebelumnya masuk Islam seperti itu gitu ya. Nah, keunggulan peradaban Islam gitu ya, peradaban dari kata beradab, keunggulan peradaban Islam itu adalah bagaimana Islam itu mengajarkan peradaban dari sesuatu yang sifatnya
everyday ethics, etika keseharian. Maksud saya kalau misalnya kita bandingkan peradaban dari masa dengan peradaban yang lain, misalnya peradaban Cina gitu ya, atau peradaban India, kita akan melihat bagaimana Islam ini mengutamakan sesuatu yang detail. Jadi everyday ethics, etika keseharian ini bisa kita lihat bagaimana misalnya kita masuk ke kamar mandi saja, melangkah dengan kaki kiri saja itu diatur. Masuk masjid dengan kaki kanan itu saja diatur, sampai kemudian cebok pun itu diatur seperti itu. Nah, dengan itu kemudian Islam mampu menyebar ke seluruh alam. Islam mampu kemudian menyebar ke semesta raya, menjadi rahmatan lil alamin seperti itu ya. Nah, kedua, Islam sanggup mengakomodasi budaya lokal karenanya disebut rahmatan lil alamin. Nah, itulah kenapa peradaban yang everyday ethics tadi, etika keseharian tadi, yang mengutamakan detail tadi, itu kemudian sanggup diakomodasi dan dikontekstualisasikan, akulturasikan oleh peradaban-peradaban yang lain, oleh budaya-budaya yang lain. Makanya kemudian di sini Islam disebut sebagai sebuah agama yang rahmatan lil alamin. Rahmat berkat bagi semesta alam. Nah, terakhir di sini karena berperadaban, setiap muslim memiliki potensi membangun peradaban di lingkungan sekitarnya sesuai dengan kreativitasnya. Kalau kawan-kawan sebagai seorang muslim mengaku gitu ya, mengaku muslim yang memiliki peradaban tinggi, maka seharusnya pertama, dimanapun Anda berada, harus memiliki etika, harus memiliki landasan etik. Dan bagaimana dengan etika tersebut, Anda mampu untuk mewarnai lingkungan sosial Anda. Anda mampu untuk menciptakan peradaban meskipun itu kecil. Meskipun itu kecil. Seperti itu. Nah, ada beberapa tema, ada beberapa istilah, ada beberapa kata kunci yang kawan-kawan harus pahami ketika belajar tentang sejarah. Yang pertama, di sini ada yang namanya sejarah global. Jadi, sejarah global ini biasanya pendekatannya itu menguraikan, mendeskripsikan, menarasikan sejarah dengan Arab sebagai pusat peradaban. Karena apa? Karena dianggap tempat lahirnya Islam di Mekah dan kemudian tempat bagaimana Islam berproses di Madinah itu sebagai sebuah sumber otoritatif peradaban Islam. Nah, ini sejarah global biasanya memposisikan Arab sebagai pusat peradaban. Sehingga kemudian otoritas kebenaran itu ya apa yang kemudian ada di Mekah dan di Madinah. Nah, ini sejarah global. Lalu kemudian buku-buku yang dia menguraikan sejarah peradaban Islam dengan perspektif sejarah global. Misalnya di sini ada contoh sejarah umat Islam, buku sejarah umat Islam yang ditulis oleh Profesor Dr. Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Di sini menuliskan kronologi peristiwa dari awal pra-Islam sampai kemudian Islam ini tersebar ke seluruh alam, ke semesta raya. Jadi ada kronologi detail seperti itu gitu ya. Nah, ini sejarah global seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, ini yang kemudian juga banyak terjadi perdebatan adalah bagaimana kajian ini kemudian didominasi oleh narasi laki-laki. Jadi biasanya kemudian difokuskan kajian ini pada Nabi Muhammad. Lalu kemudian para sahabat, misalnya Khulafaur Rasyidin, misalnya Umar, misalnya Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman dan Ali. Dan sedikit porsi menyajikan narasi-narasi misalnya Khadijah, istri Rasulullah, lalu kemudian misalnya istri Umar atau istri Abu Bakar. Ini kita sering tidak mendengar bagaimana kemudian kisah Khadijah seperti itu kemudian kita sering tidak mendengarnya seperti itu. Nah, ada lagi istilah lain selain sejarah lokal, sejarah global adalah sejarah lokal. Nah, ini kebalikannya dari sejarah global tadi gitu ya. Sejarah lokal ini menampilkan ya seluruh tempat-tempat di dunia Islam ini sebagai pusat peradaban.
Salah satu misalnya di sini saya tampilkan bukunya Wycliffe, seorang sejarawan dari Australia, almarhum gitu ya. Bagaimana kemudian dia berusaha untuk menggali sejarah pengislaman Jawa di tanah Jawa. Jadi seorang sejarawan dari Australia belajar bahasa Jawa, mampu membaca aksara Jawa, dan dia menggali sumber-sumber sejarah gitu ya. Kemudian melihat bagaimana tanah Jawa ini diislamkan. Nah, di sini gitu ya, di sini bagaimana kemudian semua tempat dunia Islam itu dijadikan pusat peradaban, menggali keunikan-keunikan di tempat-tempat di mana Islam ini berkembang. Ada Islam Jawa kemudian, ada Islam Madura, ada Islam Toraja misalnya, ada Islam Papua, ada Islam Ethiopia misalnya seperti itu, Afrika, Gambia. Ditunjukkan bagaimana keunikan-keunikan dari dunia Islam tersebut sebagai pusat peradaban. Lalu fokus pada kasus. Biasanya fokus pada kasus. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, di dalam buku Mengislamkan Jawa itu ada trilogi. Jadi trilogi pembahasannya, Wycliffe pernah fokus pada polarisasi masyarakat Islam. Lalu kemudian fokus pada mistik sintesis, bagaimana karakter Islam Jawa itu diciptakan seperti itu. Nah, di sini ada narasi-narasi karakter Islam yang distinktif. Distinktif itu maksudnya berbeda. Islam Jawa tentu memiliki perbedaan, berbeda dengan bagaimana Islam di Timur Tengah dinarasikan. Seperti itu. Nah, selain itu, yang menarik ini, yang saya kira generasi milenial harus pahami adalah sejarah populer. Kalau kawan-kawan lihat, sejarah itu biasanya menggunakan arsip. Arsip itu adalah dokumen tertulis yang itu ditulis dekat dengan peristiwa tertentu terjadi gitu ya. Maka kemudian sejarah populer sekarang ini berusaha untuk menggali data dari narasi kehidupan sehari-hari masyarakat. Makanya kemudian biasanya itu tidak ada dokumen tertulis. Adanya data yang digali adalah oral history. Oral history ini adalah sejarah yang digali dari ingatan mbah-mbah kita, kakek-kakek kita, nenek-nenek kita terdahulu tentang bagaimana misalnya sebuah masjid didirikan. Bagaimana sejarah zakat pada zaman dahulu dibangun di sebuah masjid di kampung pelosok desa seperti itu gitu ya. Nah, ini kita berusaha untuk mewawancarai dari apa yang disampaikan oleh mbah-mbah kita, kakek nenek kita yang dulu mengalami peristiwa-peristiwa di kampung tersebut. Saya perlihatkan kepada kawan-kawan, di sini ada pin. Bagaimana pin ini kalau kita lihat memiliki sejarah sendiri. Kenapa pin saya sampaikan di sini? Karena ini menampilkan sebuah representasi bagaimana seseorang ini kemudian ingin menunjukkan eksistensinya sekaligus menyampaikan motivasi. Jadi sejarah motivasi Islam itu bisa dilihat dari pin itu. Anda lihat bagaimana tahun 80-an, tahun 90-an, lalu kemudian tahun 2000, PIN ini mengalami sebuah transformasi, sebuah perubahan dari sesuatu yang sifatnya ini ya biasa saja ke sesuatu yang sifatnya ya sangat gaul seperti ini gitu ya, berwarna variatif dan sebagainya seperti itu gitu ya. Sejarah populer ini biasanya sesuatu yang dianggap tidak terlalu penting gitu ya. Tidak terlalu penting karena apa? Karena tidak memakai sumber tertulis, tapi kawan-kawan nanti bisa lihat gitu ya. Sambil ya ke masjid, silahkan nanti lihat kanan kirinya, lihat adiknya atau kakaknya, dia punya pin apa, dan di situ kemudian kita bisa gali seperti itu gitu ya. Nah, ini kalau kawan-kawan ingin mendalami tentang sejarah peradaban Islam, ada beberapa buku yang bisa kawan-kawan baca. Jadi kenapa buku ini yang saya tampilkan? Karena buku ini otoritatif menyampaikan tentang sejarah peradaban Islam. Yang pertama adalah karangan Profesor Ira Lapidus. Ini seorang profesor dari Amerika yang menulis A History of Islamic Societies. Ini sudah diterjemahkan, Sejarah Umat Islam Indonesia. Bukunya tebal. Di perpustakaan kita juga ada, nanti bisa dipinjam. Lalu kemudian Sejarah Islam Nusantara. Kawan-kawan juga harus memahami bagaimana sejarah Islam Nusantara ini dibentuk. Ini juga karangan Michael Lavan. Lalu yang terakhir ini yang baru terbit, yang masih dalam versi bahasa Inggris, punyanya
Sejarah Formisi dari Cornell University Islam and Asia. Jadi di sini 3 buku ini minimal kalau misalnya kawan-kawan ingin membaca lebih lanjut tentang sejarah peradaban Islam, minimal bisa membaca bukunya Profesor Ira Lapidus gitu ya. Nah, ini untuk pertemuan pertama, kita pemanasan dulu, pembukaan dulu terkait dengan konsep kunci sejarah peradaban Islam. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam, lalu kemudian membahas tentang perempuan-perempuan menyejarah dalam sejarah Islam, dan kawan-kawan juga harus mengenal bagaimana Islam Nusantara menjadi teladan bagi dunia Islam, lalu kemudian ekspresi Muslim kontemporer. Jadi jangan lupa kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.